Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-mu'asharata bainan nas wal muslimina salatan wa salaman da'imain ila yaumiddin ala hadzal rasul al-amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Yang sangat kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Heri Sri Rezeki MBD, yang sangat kami hormati Ibu Bapak Dewan Guru beserta staf-stafnya SMP Negeri 3 Krian, wabil khusus panitia Idul Kurban di SMP negeri yang kita cintai. Tidak lupa anak-anakku peserta didik mulai dari kelas 7, 8 sampai dengan kelas 9 yang selama ini jauh dari kita Ibu Bapak Dewan Guru di rumah masing-masing. Kami ucapkan selamat Idul Adha. Mudah-mudahan kalian semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Para mustami'in mustami'at yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kepada Allah, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat kurban adalah kurban sebagai suri tauladan di kalangan para pemuda, terutama santriwan santriwati SMP Negeri 3 Krian ini. Bicara masalah kurban, pastilah kita mengingat tentang hewan kurban sapi dan kambing. Bicara masalah kurban, tentulah kita mengingat tentang hewan unta, kerbau dan lain sebagainya. Tapi hakikat kurban di balik itu semuanya adalah cerita tentang pemuda, yang seorang pemuda ini setiap hari kita sebut-sebut sebanyak 36 kali dalam setiap sholat 5 waktu yang kita laksanakan setiap hari. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sholatlah kalian seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Semoga Nabi Ibrahim dan keluarganya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda di zaman dulu, Ibrahim alaihissalatu wassalam, adalah seorang pemuda yang gagah berani, mempunyai tipe pemikiran yang sangat cerdas, yang sangat cemerlang,
Bagaimana tidak, orang tuanya sendiri, yaitu Azar, diceritakan, disebutkan dalam Al-Quran yang berbunyi wa idh qala Ibrahim ya Ibnu Azar, ketika Ibrahim menyebut-nyebut ayahnya yang bernama Azar, wahai bapakku Azar, atattakhidu asnaman aliha, apakah engkau tetap masih membuat berhala? Apakah engkau masih tetap membuat patung-patung begitu banyak di gudang? Si Azar bapaknya tidak saja membuat patung, tapi dia juga menyembahnya sebagai Tuhan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam suatu saat, bahkan setiap hari, diperintahkan olehnya untuk menjual patung-patung yang dibuatnya, kelak akan menjadi Tuhannya disembah di rumah-rumah masing-masing. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diam dan tidak pernah berani sama orang tuanya. Dia mengajarkan, memerintahkan orang tuanya untuk berhenti membuat patung karena tidak setuju kalau patung ini dibuat, dipakai sebagai Tuhannya, disembah oleh masyarakat. Apa yang terjadi? Si ayah mengucapkan, la in lam tantahi, jangan kau teruskan menggurui aku, hai Ibrahim, jangan kau teruskan kamu mengata-ngatai aku, membina aku, mendidik aku sebagaimana aku adalah anakmu, betapa engkau adalah anakku. Kalau kau teruskanlah arjumannaka, maka akan aku lemparkan sebongkah batu agar engkau menjadi mati ketika. Hai Ibrahim, teruskan kamu. Ibrahim diam, tak berkutik. Wahjurni, kalau kau teruskan wahai Ibrahim, maka akan aku singkirkan kamu dari keluargaku. Silakan kamu keluar sana, karena kamu tidak menyetujui apa yang aku perbuat. Kamu adalah seorang anak, kamu adalah seorang anak kecil yang mempunyai kemauan sendiri. Apa jawabnya Nabi Ibrahim? Anak-anakku sekalian, Ibrahim selalu taat. Ibrahim tidak pernah marah. Ibrahim memakai hati dan otaknya. Walaupun kau campakkan ke dunia sana, walaupun engkau akan lempar batu akan aku meninggal, walaupun kau singkirkan, tapi aku tetap mendoakanmu karena engkau adalah seorang bapak saya. Astagfirullah, maka akan aku mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar engkau menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana khafiyya, karena Allah dekat dengan aku, dan pastilah Allah akan mengampuni dosa-dosa ayah hamba. Ini adalah pelajaran yang pertama, seorang anak, seorang pemuda yang gagah berani melawan seorang ayah yang tidak mengakui akan ketuhanannya. Dulu adalah seorang pemuda yang mendidik orang tuanya. Kalau sekarang adalah seorang pemuda, bagaimana di sana sini para pemuda, pemudi bahkan
mudah-mudahan tidak anak didik saya yang selama ini berbuat yang di luar norma agama. Hadirin mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim seorang pemuda yang gagah berani, merasa pandai, tapi dia tidak merasa pandai. Wahai anak-anakku, kami berpesan melalui pesan singkat ini, jikalau kamu menjadi orang anak yang pandai, anak yang pintar ngaji dekat dengan ustadz-ustadzmu, anak yang pandai ahli masjid, anak yang pandai membaca Al-Quran, sementara orang tuamu tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa mengaji, tidak pernah sholat, bahkan minuman keras. Jangan sekali-sekali kalian berkata-kata dengan kalimat "oh". Jangan sekali-kali kalian berkata dengan kasar, berbuat dengan keras. Karena bagaimanapun juga kedua orang tuamu adalah leluhurmu. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau anak itu tidak diampuni oleh kedua orang tuanya, terutama ibu dan ibu. Ini pesan yang pertama. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan yang kedua, Nabi Ibrahim berhadapan dengan masyarakat waktu itu. Masyarakat yang begitu besar semuanya menyembah berhala, patung-patung yang dibuat seorang raja. Bahkan rajanya itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim itu sendiri. Suatu ketika Nabi Ibrahim ke gudang, memecah belah begitu banyak berhala-berhala yang ada di gudang dengan kampaknya. Tinggal yang satu besar dikalungi dengan kampaknya itu, maka marahlah ayahnya dengan masyarakat sekitarnya. Maka Nabi Ibrahim dibakar seperti api unggun. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mujizat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemarahan ayahnya yang bernama Azar, bakarlah Ibrahim. Dibakarlah Nabi Ibrahim. Allah menurunkan mukjizat, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai geni, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu sejuk dingin. Andaikan Allah hanya mendinginkan saja dengan kata-kata bardan, kemungkinan Nabi Ibrahim mati dengan membeku. Karena kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditambah dengan wassalaman, maka selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Keluarlah Nabi Ibrahim dengan selamat. Api tak bisa membakar, pisau tak bisa memotong, ikan tak bisa memakan. Ibrahim tidak pernah bersandar kepada orang tua, karena orang tua akan mati. Ibrahim tidak pernah bersandar kepada jabatan, karena jabatan akan sirna. Ibrahim tidak pernah bersandar kepada masyarakat, karena masyarakat akan menjadi lawan. Sekarang lawan, kawan, tapi nantinya menjadi lawan. Oleh karena itu para hadirin, Nabi Ibrahim berpegang kepada prinsipnya, kalau aku bersandar kepada orang tua, maka kalau orang tua mati, aku akan ikut siapa? Kalau Nabi Ibrahim bersandar kepada orang tua, kalau orang tua mati, bagaimana bisnisku? Nabi Ibrahim tidak pernah bersandar kepada orang tua. Kalau orang tua mati, maka aku tinggal di mana? Nabi Ibrahim hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Asmaul Husna disebutkan, Ya Hayyu, Ya Mumit. Dialah yang dihidupkan,
dan dialah yang mematikan. Sebagai akhir pembicaraan saya pada pagi hari ini, mudah-mudahan hakikat kurban ini ternyata Nabi Ibrahim bukan hanya berkurban hanya kambing dan sapi unta. Begitu kecil nilai sapi dan unta dibanding dengan nyawa taruhannya Nabi Ibrahim kurbannya, apalagi berhadapan dengan orang tuanya sendiri, si Azar bapaknya, dan masyarakat. Bukan saja masyarakat sekitar, tetapi satu kampung semuanya membakar dia. Kalau dibanding dengan kurban kita, hanya kurban seekor kambing dan seekor sapi, itu yang berkurban, apalagi yang tidak mau berkurban. Oleh karena itu berhadirin para mustamiat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai paling akhir, mudah-mudahan ceramah hakikat kurban ini ternyata kurban adalah dititik beratkan kepada para pemuda, bukan pada orang tua. Sebaliknya, bahwa kurban ini adalah sebenarnya adalah penyemangat, menjadi suri tauladan bagi santri-santri kami, terutama peserta didik kami di SMP Negeri 3 Krian yang selama ini sudah mengistiqomahkan berkurban, baik kambing, lebih-lebih sapi yang ada di sekolah yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurban lagi di tahun-tahun mendatang, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, rezeki yang barokah, keluarganya semuanya selamat sentosa, selamat bidini hatta akhirah. Kami keluarga besar SMP Negeri Krian mewakili selamat Idul Adha, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.